Selamat siang semuanya. Pada kesempatan ini masih di channel saya Dunia Filsafat. Kita menghadapi suatu dunia yang modernisme dengan modern sebagai suatu kerangka berpikir mengenai adanya sudut pandang yang hanya satu, mengenai mekanisme kerja yang tepat, mengenai hasil. Ini bagian dari suatu tuntutan di dalam suatu eh, keilmuan. Jadi ketika Anda memasuki dunia pendidikan, selalu ada pragmatisme soal apakah setelah lulus kuliah kerja di mana. Nah, ini apakah ilmunya memiliki saluran-saluran untuk kerja atau link and match. Sehingga ilmu ekonomi, ilmu perkomputeran atau IT, ilmu perbankan, ilmu ilmu teknik yang sudah jelas tempat pekerjaannya. Lalu bagaimana dengan ilmu filsafat? Kemana orang-orang filsafat ini bekerja? Ya, mereka bisa kerja di mana saja dengan pemikiran yang rasional, logis, kritis, kreatif, universal. Seharusnya mereka bisa bertahan hidup, memiliki eksistensi gitu, punya kesadaran untuk menyelesaikan persoalan mereka. Ya tentu saja mereka bisa menjadi peneliti, bisa menjadi aktivis lingkungan, bisa menjadi pekerja seni, bisa menjadi pengusaha. Ya itu di sana. Ya memang lebih khususnya memang seorang pembelajar atau filsafat itu ya dia bisa masuk ke lembaga penelitian karena berfilsafat itu adalah meneliti. Ya, nanti kerangka pemikiran filsafat tetap dipakai dengan metode penelitian, misalnya bisa di LIVI atau bekerja di LVM kampus, bisa bekerja di litbang eh, kementerian. Ya selama mereka bisa gitu. Ya selain di sektor informal mereka bisa menjadi pedagang, itu saja. Bukan sebagai sesuatu yang bersifat tidak penting, tapi dunia kerja itu memang penting juga. Sebagaimana dikatakan oleh Marx, memang ekonomi ini sebagai suatu basic struktur yang menentukan bagi Marx. Meskipun bagi Pierre Bourdieu, sosiolog Prancis, ada kapital-kapital lain, kapital sosial, politik, budaya, simbolik yang bisa menemani kapital ekonomi. Ya, para lulusan filsafat bisa berpikir mengenai bagaimana cara mereka untuk hidup. Mereka sudah belajar pemikiran dari zaman Yunani hingga zaman postmodern. Apakah itu tidak membangun kehendak untuk berani hidup? Nah, di sini berfilsafat itu berusaha untuk berpikir logis, kritis, tenang, radikal, dan mencermati keadaan dengan apa ya, seadanya. Berusaha menyadari tentang diri kita. Para filosof zaman modern misalnya René Descartes kan mengembalikan subjek sebagai suatu perenungan yang utama, memikirkan mengenai diri, bagaimana diri kita itu bisa berkembang dan bisa menjadi manusia yang bisa merumuskan pengetahuan, karena ini ciri bedanya antara manusia dengan hewan. Juga bisa hidup di dalam masyarakat sebagai suatu sosius, masyarakat yang bersosial. Yang membedakan juga dengan hewan adalah manusia menciptakan hukum yang rasional, menciptakan lembaga pendidikan. Kan nggak ada yang namanya singa mendirikan sekolah tentang singa,
Hanya manusia yang bisa menciptakan hukum, merumuskan hukum, menata kebudayaan sehingga menjadi suatu peradaban yang dimana di sana ada sistem pemerintahan politik dan teknologi. Nah, berfilsafat itu eh, sangat menyenangkan, sangat menyenangkan, apalagi kita ditemani oleh perspektif dari filsuf. Misalnya kita berbicara mengenai kebudayaan, ada tokoh dari mazhab Frankfurt namanya Herbert Marcuse. Dia menulis buku tentang manusia satu dimensi. Maksudnya manusia tidak harus mempunyai satu dimensi, apalagi mereduksi suatu kebenaran, mereduksi suatu kepatuhan kepada ideologi menjadi satu-satunya cara pandang. Mereka harus punya perspektif yang membebaskan sehingga bisa mengukur suatu kebenaran ideologi, menempatkan batasan dan ketidakmungkinan dari bekerjanya suatu ideologi, juga mengkritisi mengenai pencerahan. Abad pencerahan itu ternyata memiliki arogansi di dalam memperlakukan manusia, misalnya dengan adanya penjajahan, juga adanya bersifat rasio instrumental yang menganggap bahwa orang-orang yang kuat itu dengan rasionya menganggap manusia yang lemah itu sebagai alat saja. Pada intinya memperalat. Jadi memperlakukan diri atau memperlakukan selain diri kita itu sebagai alat. Kita memperalat orang lain. Dan itu sesuatu kesombongan dari modernitas. Seharusnya penjajahan, hegemoni, Eropa sentris itu sebagai suatu yang bersifat harus disadari sebagai suatu kurang tepat atau salah sekali. Sehingga manusia harus memiliki berbagai dimensi pemikiran, dimensi perspektif. Ya, apa artinya kita memiliki harta, memiliki banyak perusahaan, memiliki alat teknologi, tapi apa yang kita miliki itu kita tidak bermakna bagi kita. Walaupun tentu saja punya mobil, punya rumah itu punya makna gitu. Ya, apalagi kita misalnya kalau kita ingin mencari makna dan itu ada pada filsafat, apalagi kita juga kaya raya, itu semakin bermakna hidup kita. Semakin bermakna hidup kita gitu. Jadi yang membuat kita semakin menerima faktisitas keterlemparan kita ke dunia adalah menjalani hidup untuk berevolusi, memperbaiki kehidupan kita, hidup bekerja, kemudian menata rumah tangga. Itu sesuatu yang sangat penerimaan akan hidup gitu. Dan segala sesuatu yang kita alami itu akan bermakna. Nah, persoalan makna itu bukan persoalan sudut pandang objektifikasi dari sains, bukan suatu pengukuran dari matematik, tapi itu adalah sebagai suatu interpretasi. Interpretasi adalah dialog intensif kita dengan suatu pengetahuan. Jadi kita, pengetahuan dan realitas, keduanya adalah satu. Mungkin inilah kesatuan antara subjek yang berpikir dengan objek yang dipikirkan. Kebersatuan kita dengan kehidupan kita ini, kebersatuan kita dengan pemikiran kita, dengan objek yang kita pikirkan, dengan lingkungan kita, itu harus membuat kita menjadi kesatuan. Nah, ini menjadi suatu keutuhan. Meskipun kita mengkonsepsikannya tentu saja akan terbatas. Tetapi pengetahuan itu harus menghadirkan suatu kehendak. Kehendak di sini adalah suatu energi, mungkin ya, elan vital ya. Kata Bersong itu untuk bisa membuat kita bisa menghayati waktu. Karena menghayati waktu di sana ada suatu kenikmatan, sesuatu yang kita sukai.
Meskipun bagi Nietzsche kita tidak perlu menikmati waktu yang senang saja, yang tragedi juga harus kita anggap sebagai sesuatu yang penting. Karena kita tidak bisa mengelak dari suatu ketidakberuntungan, tragedi, ketidaktenangan. Nah, berfilsafat mengajak kita kepada interpretasi makna. Mengenai kita kerja di mana itu sebagai bagian perenungan sebagai manusia biasalah kebanyakan gitu. Siapapun harus bekerja, walaupun dia seorang filosof, dia harus bekerja gitu. Dan orang yang tidak belajar filsafatku itu memang harus bekerja. Nah, persoalan orang filsafat kerja di mana, ya kerja di mana saja, di mana dia menginginkannya. Dan tentu saja filsafat itu harus membangun kehendak, harus berusaha percaya diri secara implisit atau eksplisit, dan dia berusaha untuk menempatkan pemikirannya kepada suatu pemahaman akan adanya evolusi hidup. Dan evolusi itu sesuatu yang kita identifikasi, kesadaran yang bersifat terkoneksi dengan jiwa zaman itu sebagai sesuatu yang kita interpretasi juga tentang hidup kita saat ini. Kita berbicara, kita membicarakan sesuatu, kita berbicara mengenai Tuhan, kita berbicara tentang Tuhan ada di mana-mana, tapi di mana dia itu sebagai suatu interpretasi yang akan menguatkan tentang pemaknaan kita akan hidup. Dan di sini berfilsafat itu adalah interpretasi. Selain kita berpikir kritis, berpikir logis, analitis, kita juga harus bersifat melakukan interpretasi eksistensial, menerima faktisitas keterlemparan kita, menerima keterbatasan kita sebagai manusia atau dalam keadaan seperti ini. Nah, dan tentu saja sebenarnya kita hidup di dalam dunia sains, kita menjadi seorang penganut agama, dan kita juga suatu penghayat mistisisme. Seharusnya itu harus bisa disintesiskan, bukan untuk dikatakan mana yang lebih baik. Nah, pada posisi ini saja kita salah ketika hanya menyatakan bahwa sains itu yang paling utama, positivisme yang paling utama. Nah, bagaimana mendialogkan itu? Bagaimana mengetahui batasan-batasan dan berusaha untuk melakukan transendensi dari setiap keterbatasan, sehingga menghasilkan suatu sains yang bersifat integratif dan bisa menyentuh dimensi akal, bisa merumuskan suatu kebijakan yang benar, bisa menghasilkan barang-barang yang berguna bagi masyarakat, juga bisa menginisiasi suatu perdamaian dunia mungkin ya. Saling menolong, bukan menyempitkan kehidupan orang lain, bahkan memperalat orang lain. Dan orang-orang yang berfilsafat harus insaf jangan melakukan itu. Terima kasih. Salam filsafat.